Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisinta Dewi dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro akan sedikit menjelaskan perihal karakteristik remaja usia 15-18 tahun, lalu penyebab dan solusi mengatasi kenakalan remaja, dan juga cara mendidik anak usia remaja. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Kuswono MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik remaja usia 15-18 tahun. Di sini masuk dalam kategori remaja madya. Remaja itu sendiri merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12-22 tahun. Lalu pada fase-fase tersebut tentu ada beberapa hal yang mulai berkembang dari diri remaja itu sendiri, di antaranya perkembangan fisik, sosial, kepribadian, dan lain-lain. Perkembangan sosial dan kepribadian remaja akan berimplikasi pada cara ia merespon pengetahuan, pengalaman dalam pendidikan. Perkembangan sosial pada remaja mendorong ia senantiasa menaati peraturan sekolah, menjalani interaksi yang baik dengan teman maupun pendidik, menghargai pendidik dan juga teman, serta ikut serta dalam ketentraman lingkungan sekolah. Sedangkan karakteristik itu sendiri dalam perkembangan kepribadian remaja, salah satunya berusaha untuk bersikap hati-hati dalam berperilaku, memahami kelemahan dirinya, lalu meneliti dan mengkaji makna, serta memperhatikan etika masyarakat, mengembangkan sifat-sifat pribadi yang ia inginkan. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam penyebab dan solusi mengatasi kenakalan remaja. Kehidupan remaja masa kini mulai memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa, kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan perilaku mereka cenderung merosot. Oleh karena itu, kami sebagai remaja yang berpendidikan, sadar bahwa kenakalan remaja harus dihilangkan. Perilaku nakal remaja itu dapat disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, atau disebut internal, maupun faktor dari luar, eksternal. Faktor internal, diantaranya kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tapi tidak dapat mengembangkan kontrol dirinya atau bertingkah sesuai dengan kemauannya sendiri. Lalu faktor eksternal bisa disebabkan oleh keluarga. Tidak ada sebuah komunikasi antara keluarga dan anak akan menyebabkan perselisihan keluarga dan memicu perilaku negatif pada remaja. Terlalu memanjakan anak juga bisa menjadi pemicu tidak memberikan pendidikan agama yang cukup, serta penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadi kenakalan remaja. Lalu yang kedua bisa disebabkan oleh teman sebaya yang kurang baik, di antaranya pergaulan yang bisa menjerumuskan anak ke dalam kenakalan remaja. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Yang keempat, pendidikan agama yang kurang memadai. Lalu ada solusi untuk mengatasi dari kenakalan remaja itu sendiri, di antaranya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama yang paling penting. Lalu yang kedua ada kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Yang ketiga ada remaja harus dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja itu bergaul. Yang keempat, ada remaja harus membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebayanya
ada yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu yang ketiga adalah mendidik anak usia remaja. Tentu lebih sulit mengontrol anak usia remaja daripada usia anak-anak. Yang pertama tentu harus percaya pada anak. Berikan kepercayaan kepada anak-anak. Karena ketika orang tua memberi kepercayaan, maka anak itu akan lebih menghargai dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua. Lalu yang kedua, sebagai orang tua harus menanamkan tanggung jawab dalam kebebasan kepada anak. Lalu yang ketiga, coba mengerti dunia anak. Mau tidak mau kita harus belajar tentang dunia anak remaja zaman sekarang agar orang tua lebih mengerti dunia anak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang keempat, bisa menjadi sahabat untuk anak. Tempatkan diri Anda bukan hanya sebagai orang tua tetapi sebagai sahabat bagi anak remaja Anda. Terkadang perbedaan usia antara orang tua dan anak membuat anak merasa canggung untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu, yang kelima, luangkan waktu bersama. Luangkan sedikit waktu, misal sedang libur. Baiklah, terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.